Halo sahabat mutu, apa kabar Anda hari ini? Harapannya semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Badan Penjaminan Mutu Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Kali ini kami akan memberikan tutorial seputar penjaminan mutu. Bersama saya Rinto Yusuf dan rekan saya Gorina Pribadi Wahda. Saat ini kami akan menyampaikan tutorial pelaksanaan model pembelajaran. Sahabat mutu, model pembelajaran merupakan satu agenda yang wajib dilaksanakan setiap semesternya. Saat ini semester telah berakhir. Apakah Anda sudah melaksanakan model? sahabat mutu, ada dua jenis evaluasi pembelajaran yang harus dilakukan oleh fakultas dan program studi. Yang pertama, survei kepuasan pembelajaran pada mahasiswa terhadap setiap dosen pengampu mata kuliah. Kemudian, yang kedua, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim MONEF yang dibentuk oleh dekan fakultas. Kali ini kami akan fokus pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh tim yang telah dibentuk oleh dekan. Sahabat mutu, tahukah Anda apa saja tahapan dalam pelaksanaan model di Universitas Bina Mandiri Gorontalo? Yang pertama, dekan membentuk tim MONEF pembelajaran dan tim MONEF pembelajaran melibatkan program studi. Yang kedua adalah pelaksanaan MONEF yang dilakukan oleh tim MONEF yang dibentuk oleh dekan fakultas. Terdapat beberapa item yang harus dievaluasi pada proses MONEF pembelajaran. Yang pertama adalah keterpenuhan tatap muka. Bapak Ibu, dalam pelaksanaan MONEF pembelajaran, Anda bisa menggunakan formulir mutu yang terdapat pada lampiran SOP MONEF pembelajaran. Nah, di sini silahkan diisi program studi, jenjang, dan fakultas. Jadi misalkan di sini kita akan mengisinya prodi gizi, jenjang S1, dan fakultasnya FSTIK. Selanjutnya, silakan diisikan nomor, misalkan nomor 1, kemudian misalkan dosen A mengampu mata kuliah, misalkan mata kuliah B, dan contoh di sini saya isikan semester 2. Nah, di sini kita akan mengisikan jumlah keterpenuhan tatap muka dari masing-masing mata kuliah itu. Jadi standar tatap muka setiap mata kuliah itu minimal 12 tatap muka. Maka silahkan diisi apakah mata kuliah B tadi sudah memenuhi, misalkan sudah keterpenuhannya sudah 13 kali tatap muka. Kemudian akan dibandingkan dengan mata kuliah selanjutnya, misalkan nama dosen X dengan mata kuliahnya A di semester sama, di semester 2, dan jumlah tatap muka misalkan hanya 10 kali tatap muka. Nah, dari di sini kita akan melihat berapa jumlah mata kuliah yang telah memenuhi standar tatap muka dan berapa jumlah tatap muka perkuliahan yang masih kurang. Sehingganya akan dijadikan temuan yang akan dibahas pada rapat tindak lanjut perbaikan untuk semester selanjutnya. Yang kedua, kelengkapan RPS. Item selanjutnya yang perlu dilakukan evaluasi Bapak Ibu adalah tentang ketersediaan RPS. Jadi akan mencatat di sini melihat apakah si dosen A tadi dan mata kuliahnya B itu sudah tersedia RPS-nya atau belum. Jadi misalkan sudah, silakan diisikan ya. Kalau belum, silakan diisikan tidak. Nah, di sini nanti akan terbaca, akan terlihat berapa jumlah mata kuliah yang telah tersedia RPS-nya dan berapa jumlah mata kuliah yang belum tersedia RPS-nya. Yang ketiga, kesesuaian RPS dengan proses pembelajaran. Bapak Ibu, tim MONEF pembelajaran
item ketiga, yaitu tentang kesesuaian pembelajaran dengan RPS yang telah disediakan oleh dosen pengampu mata kuliah. Nah, di sini bagaimana cara mengukurnya? Tim Monef bisa menjadikan panduan berita acara perkuliahan atau biasanya di Bina Mandiri dengan istilah BAP perkuliahan. Nanti silakan dicek kesesuaian pembelajaran di BAP tersebut, pelaksanaan pembelajaran perkuliahan dengan RPS yang telah disediakan sebelumnya oleh para dosen pengampu mata kuliah terkait. Nah, gimana pengisian presentasinya? Ini saya berikan contoh. Misalkan tatap muka keseluruhan dilaporkan mata kuliah B sejumlah 13 kali tatap muka. Kemudian setelah dinilai ternyata hanya kurang lebih 10 tatap muka yang sesuai antara RPS dan materi perkuliahan. Maka silahkan Anda bisa mengukur 10 tatap muka yang sesuai tadi dengan total tatap muka 13, maka akan didapatkan nilai kurang lebih kesesuaiannya 70% kesesuaian dengan RPS. Nah, nanti di sini akan bisa diukur seluruh mata kuliah dan kesesuaian RPS dengan proses pembelajarannya untuk nanti dijadikan laporan temuan pada rapat tindak lanjut. Keempat, karakteristik pembelajaran. Pada tahap selanjutnya yaitu tentang metode pembelajaran dan karakteristik pembelajarannya. Maka di sini para tim monitoring dan evaluasi pembelajaran harus melihat atau mengukur penggunaan metode SCL atau Student Centered Learning yang terdiri dari Project Based Learning dan Problem Based Learning. Selain itu, Bapak Ibu, presentasinya juga bisa diukur melalui formulir mutu di bawah ini. Jadi terkait dengan evaluasi karakteristik pembelajaran, nanti bisa diisi program studi, jenjang, fakultas, kemudian nomor, nama dosen pengampu mata kuliah, kemudian melihat karakteristik pembelajarannya. Apakah dia terintegratif, holistik, integratif, scientific, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Nanti akan menjadi hasil atau laporan apakah dosen dan mata kuliah tersebut sudah memenuhi karakteristik pembelajaran, berapa presentasinya, dan bisa diambil temuan atau beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan pada semester selanjutnya. Kelima, integrasi hasil penelitian dosen terhadap proses pembelajaran. Pada item kelima, poin yang perlu dievaluasi adalah integrasi hasil penelitian dosen dengan proses pembelajaran. Jadi di sini saya berikan contoh, misalkan dosen A yang mengampu mata kuliah B menghasilkan penelitian atau publikasi atau jurnal atau sejenis buku pembelajaran dan dia digunakan pada proses pembelajaran, begitu. Jadi misalkan dosen A tadi materi hasil penelitiannya dimasukkan dalam proses pembelajaran, dalam dijadikan referensi pembelajaran. Nanti tidak disampaikan di sini bahwasanya bisa ditulis ya atau tidak, seperti itu. Jadi nanti akan bisa diambil kesimpulan berapa jumlah dosen yang telah mengintegrasikan hasil penelitiannya dengan proses pembelajaran kelas. Keenam, nilai capaian rata-rata setiap mata kuliah. Pada item keenam, poin yang harus dinilai adalah capaian rata-rata nilai mata kuliah. Maka Bapak Ibu tim
bisa melihat pada formulir mutu di bagian bawah, masih pada SOP Monef Pembelajaran, itu tentang form evaluasi nilai mahasiswa yang di sini diisikan program studi apa. Tadi yang saya contohkan di atas tadi kan S1 Gizi, kemudian Fakultas Estetik. Nah, pada standar nilai rata-rata semester silahkan diisikan berapakah standar yang ditetapkan oleh masing-masing prodi. Jadi misalkan di S1 Gizi itu menetapkan nilai standar rata-ratanya 3,25 misalnya. 3,25. Nah, di sini maka silakan ditulis di angka 1, kemudian tadi dosen A sesuai yang sudah disampaikan di atas, tekan dosen A, mata kuliah B, berapa nilai rata-rata mahasiswanya. Misalkan tertulis 3,30 begitu. Maka bisa disimpulkan bahwasanya mata kuliah B itu sudah sesuai standar rata-rata per program studi. Jadi silakan ditulis sesuai. Begitu juga seterusnya di mata kuliah dosen X dengan mengampu mata kuliah A. Setelah dinilai rata-rata nilai mahasiswanya dapat hasil 3,10 misalkan, maka dapat disimpulkan bahwa kesesuaian standar nilainya itu tidak sesuai. Nanti pada akhir laporan tertulis atau direkap berapa mata kuliah yang sudah sesuai standar nilainya dengan standar rata-rata yang ditetapkan oleh program studi. Jika ada temuan, nanti akan dibawa dalam rapat tindak lanjut untuk mencari rencana perbaikan untuk semester selanjutnya. Jika Monef telah selesai dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah tim Monef membuat laporan hasil Monef terkait 6 item yang telah dievaluasi. Berdasarkan hasil informasi dan temuan yang didapatkan dari laporan Monef Pembelajaran, apa saja yang harus dilakukan? Maka, dekan ataupun ketua program studi melaksanakan rapat tindak lanjut dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk membahas tindakan perbaikan pada semester berikutnya. Sobat Mutu, kini kita telah sampai di penghujung tutorial. Terima kasih telah menyimak video dari kami. Sampai bertemu kembali pada tutorial selanjutnya. Salam mutu, ayo Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, profesional, mengglobal.